tua itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas dia kepala suku kita. Anak kau ini sudah mulai. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil tuh dokter. Kau saling panggil, kau mau balikan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa terjun? Oh, Bapak, Mama, mari silakan masuk. Tidak baik ada di luar malam-malam begini. Ayo masuk. Ada yang mau melahirkan. Ayo silakan masuk. Melahirkan itu memang begitu, selalu datang kapan saja. Tak pernah kenal waktu. Seperti juga kematian. Wah, kenapa saya jadi melantur ngomong kematian ya? Selama 3 tahun saya bekerja di sini, puskesmas ini menjadi saksi kalau kematian dan kelahiran itu tidak pernah adil. Banyak orang mengatakan kalau ada kelahiran selalu diimbangi dengan kematian. Tapi apa benar begitu? Hukum keseimbangan yang kita kenal memang mengatakan demikian. Namun sepertinya hal itu sudah harus dikoreksi sekarang. Karena di beberapa daerah lebih banyak angka kelahiran daripada kematian. Coba lihat saja di kotamu. Banyak rumah-rumah yang sudah mengambil alih sawah-sawah para petani, bahkan sampai ke hutan tepian kota. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa jumlah kelahiran itu lebih banyak daripada kematian. Begitu juga di sini, di tanah Papua ini, hukum keseimbangan itu sudah tidak berlaku. Nama saya Rahayu, seorang dokter asli dari Jawa. Sebagai orang Jawa, saya mewarisi ajaran harmoni para leluhur. Namun saat saya di sini, saya seperti dibenturkan dengan kenyataan pahit yang sangat berbeda dengan apa yang pernah diajarkan kepada saya. Setiap kesakitan di sini selalu berakhir dengan kematian. Hal ini membuat saya merasa gagal menjadi seorang dokter. Saya yang seharusnya mampu menjadi pencegah kematian. Namun saya memang bukan malaikat penyelamat. Tapi kegagalan demi kegagalan yang terjadi membuat saya ingin sekali meninggalkan profesi ini dan kembali menjadi manusia biasa. Sehingga saya tidak perlu menanggung beban berat dari profesi ini. Bapak, Mama, ayo, mari masuk. Jangan di luar saja. Ayo, mari masuk. Bayi di dalam kandungan itu harus kita beri kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Mari masuk. Kalian berdua juga sudah tahu toh, bayi-bayi di desa ini banyak yang tidak selamat saat lahir. Bahkan yang sudah lahir dengan selamat pun banyak yang tidak bisa melewati masa kanak-kanak. Contohnya saja, anak Bapak Wagai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi sudah meninggal dunia. Begitu juga anak Bapak Koga 2 hari yang lalu juga meninggal dunia. Sudah hampir seminggu ini ada 61 anak meninggal di desa ini. Katanya Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Dulu pernah terjadi desa ini kehabisan beras. Memang kami harus mengambil beras di kabupaten. Dan itu memakan waktu 2 hari dan kami pun harus menggunakan perahu untuk mengambilnya. Saat itu terjadi kemalangan yang tidak pernah kami inginkan. Perahu yang membawa beras tenggelam karena menabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya tenggelam dan habis dimakan buaya. Dan beras-berasnya pun hanyut di sungai. Hampir 3 bulan, desa ini tidak ada beras. Namun anehnya,
warga-warga di sini ramai-ramai datang ke puskesmas dan menyalahkan saya sebagai dalang dari semua ini. Namun saya tidak tinggal diam. Saya mengatakan bahwa saya dikirim ke sini hanya untuk membantu dan melayani kesehatan warga. Lalu saya menyarankan kepada mereka untuk kembali makan sagu seperti dahulu. Tetapi mereka tidak setuju. Mungkin kalian berpikir orang-orang warga desa ini keras kepala. Karena itu saya belajar dari mereka. Belajar bagaimana cara mereka berpikir dan mengambil keputusan. Mereka itu selalu berpikir secara konsisten. Selalu teguh pegang janji. Tidak seperti kebanyakan orang yang suka mencela-mencele. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Ya, saya akan lanjutkan lagi cerita tentang saat desa ini kehabisan beras. Saya lanjutkan lagi cerita saat desa ini kehabisan beras. Suatu hari, saya bersama Bapak Tibo selaku kepala desa di sini dan juga semua warga, kami pergi ke hutan untuk mencari sagu. Namun betapa alangkah kagetnya saya saat sampai di sana, hamparan sagu yang dulunya luas itu sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan perkebunan sawit. Mereka pun kecewa dan langsung membalikkan badan pulang ke rumah mereka masing-masing. Sejak saat itulah sikap mereka mulai mengeras. Mereka tetap ngotot ingin makan beras. Dan ini semua salah pemerintah di Jawa. Kenapa mereka harus menggantikan sagu dengan beras? Padahal beras sama sekali tidak pernah ditanam di sini. Jika desa ini, warga-warga di desa ini ingin makan beras, mereka harus mengambilnya di luar pulau. Apa? Melahirkan? Ayo silakan masuk Bapak Mama, jangan di luar. Ayo masuk. Dalam keadaan apapun, kelahiran itu harus kita selamatkan dan bayi di dalamnya harus kita biarkan hidup. Hidup di desa ini dengan kelimpahan berkah yang sangat banyak. Tapi mengapa kasus gizi buruk itu masih terjadi? Hal ini tidak bisa saya nalar dengan logika kepala. Bagaimana bisa hidup di tengah kelimpahan berkah ini? Dan mengapa juga di surga bisa terjadi kelaparan? Sampai pada suatu hari saya bertemu seorang transmigran asal Bali. Dia sangat menyentuh hidup saya. Suatu hari dia datang ke sini, ke puskesmas ini untuk berobat karena di desanya masih belum ada puskesmas. Dia mengatakan sesuatu yang membuat saya berpikir semalaman. Dia berkata, hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung menuai hasil. Ya, kata-kata sederhana itulah yang membuat saya berpikir panjang. Sebagian warga di sini hidup dari hasil menangkap ikan di sungai. Namun saat ini sungai sudah tercemar dengan limbah sawit. Dengan sedih harus saya ceritakan, anak-anak di sini hanya disuguhi batok dan sabut kelapa. Orang-orang dewasa memakan buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Dan itu pun kalau ada. Ya, karena sebab itulah di desa ini terjadi gizi buruk. Sebenarnya tahun ini saya berencana untuk pulang ke Jawa untuk menjadi ibu yang sudah uzur. Namun saya batalkan. Saya merasa saya harus bertanggung jawab dengan keadaan yang ada di sini. Saya harus menemani warga-warga di sini untuk melewati bencana ini. Karena kebersamaan adalah hal yang sangat dibutuhkan saat kita dilanda kesusahan.
Lalu pada suatu hari, Bapak Tibo, ya, kepala desa di sini datang ke puskesmas. Dia membawakan saya sekarung hipere. Saat itu saya bingung, karena desa ini tengah terjadi kelaparan. Di mana Bapak Tibo bisa mendapatkan hipere itu? Sebelum saya menanyakan itu, beliau langsung memotong pembicaraan saya dan beliau mengundang saya untuk datang ke acara bakar batu. Ya, upacara bakar batu biasa dilaksanakan sebagai ucapan syukur warga-warga di sini. Saat itu saya juga masih bingung, bagaimana bisa warga-warga di sini melaksanakan upacara tersebut, sedangkan desa ini sedang terjadi bencana kelaparan. Namun ketika saya datang ke sana, sudah banyak kerumunan warga, dan saya menangkap beberapa sosok asing di sana. Di antara warga-warga lokal yang tanpa baju, saya melihat ada transmigran asal Bali itu. Lalu Bapak Tibo memperkenalkan salah seorang yang saya rasa itu kepala desa atau kepala suku. Bapak Tibo mengatakan bahwa dialah yang sudah memberikan hipere ini kepada kita semua. Rasa terkejut saya dan rasa terharu saya timbul ketika dia mengatakan, kami menanam hipere ini di tanah Papua untuk orang Indonesia. Ya, kalian pasti sudah menangkap maksud dari perkataan. Bapak, Mama, ayo mari masuk, silakan masuk. Ini puskesmas satu-satunya di desa ini. Tidak ada lagi puskesmas di mana-mana selain di desa ini. Ayo masuk. Tidak usah takut dengan dokter Jawa. Kita semua bersaudara, toh.